Halo guys, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Nah, kalau di video sebelumnya aku ngebahas tentang apa aja yang harus dilakukan oleh ibu hamil muda. Kalau di video ini aku akan ngebahas apa aja yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil muda. Simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Langsung aja kita bahas apa aja yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil muda. Yang pertama, ibu hamil muda sebaiknya jangan makan makanan yang mentah. Contohnya ikan mentah, daging mentah gitu ya. Kenapa ibu hamil muda tidak boleh makan makanan yang masih mentah? Makanan yang mentah itu dikhawatirkan mengandung bakteri, contohnya bakteri Toxoplasma, dikhawatirkan dapat mengganggu perkembangan janinnya. Nah, bakteri dalam makanan mentah dikhawatirkan bisa menyebabkan janin menjadi cacat. Oleh karena itu, sebaiknya ibu hamil makan makanan yang sudah matang. Kalau misalkan ibu hamil mau makan ikan, ya ikannya dimasak dulu sampai matang. Pengen makan ayam gitu ya, nah ayamnya harus dibersihkan dulu, dimasak sampai matang, baru dimakan. Begitu juga dengan daging dan sayuran, dicuci bersih, kemudian dimasak sampai matang, baru kita makan agar terhindar dari infeksi bakteri yang dapat mengganggu perkembangan janin. Kemudian yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil adalah minum minuman yang beralkohol, terlalu banyak soda. Nah, itu sebaiknya ibu hamil jangan minum itu karena yang namanya alkohol, soda, dan lain sebagainya sejenisnya itu memang bisa mempengaruhi tumbuh kembang janinnya. Minuman alkohol dikhawatirkan menyebabkan bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Jadi bayinya kurang dari 2,5 kilo. Terus juga bisa mengganggu tumbuh kembang bayinya kayak gitu. Yang ketiga, yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil adalah minum kopi yang terlalu banyak. Kopi itu memang enak banget ya, harum dan sangat menggugah selera gitu. Tapi ketika kita lagi hamil, perlu dibatasi minum kopi. Karena kopi itu bisa mengganggu proses penyerapan zat besi. Saat hamil, tentunya kita akan diberikan vitamin tablet tambah darah agar tidak anemia. Nah, kalau kita mengkonsumsi kopi yang terlalu banyak, dikhawatirkan zat Fe atau zat besi itu tidak terserap sempurna ke dalam tubuh kita. Jadi kita bisa jadi anemia. Resikonya kalau kita anemia bisa pendarahan dan juga bisa mempengaruhi perkembangan otak janin kalau ibu hamilnya anemia kayak gitu. Kemudian yang keempat, yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil adalah minum obat sembarangan. Saat hamil, seluruh yang dimakan oleh ibu akan masuk juga ke dalam janin kita melalui plasenta. Jadi kalau misalkan ibu hamil minum obat sembarangan, dikhawatirkan obat-obatan itu juga masuk juga ke bayinya dan bisa mengganggu tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, kalau misalkan ibu hamilnya mengalami demam atau mungkin batuk, flu gitu ya, harus diperiksakan. Jangan langsung ambil obat sendiri terus diminum sendiri. Nah, itu tidak boleh. Terutama pada saat 3 bulan pertama, jangan sekali-kali makan obat tanpa resep dari dokter. Dikhawatirkan mengganggu perkembangan janin kita, kayak gitu. Selanjutnya, yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil adalah minum susu yang tidak dipasteurisasi. Artinya, minum susu mentah. Nah, di dalam susu mentah itu dikhawatirkan ada bakteri listeria. Ibu hamil mengalami gangguan pencernaan kayak diare, terus bisa juga ganggu ke perkembangan tubuh janinnya gitu. Sebaiknya ibu hamil minum susu khusus untuk ibu hamil. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil adalah berkaitan dengan psikologis nih. Jadi ibu hamil itu sebaiknya dilarang untuk kayak mengupat, terus dilarang untuk kayak melakukan tindakan yang aneh-aneh, yang bersumpah serapah gitu ya. Nah, itu sebaiknya ibu hamil tidak boleh melakukan itu. Karena pada saat hamil, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan, apapun yang ada di dalam otak kita itu
mempengaruhi juga tumbuh kembang janin kita. Sebaiknya ibu hamil banyak-banyak bersyukur, terus berpikir positif, banyak-banyak berdoa gitu ya, agar perkembangan janinnya baik dan ibu hamilnya juga sehat. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum.